tinggal lihat yuk malahan lain yuk panjang juga coy. Menjelang malam dan ini adalah waktu yang pas untuk kita herping di sekitar tenda ini, karena tadi kita juga melihat ada spot lah untuk kita herping. Kita nyari hewan, kita jalan-jalan malam, siapa tahu kita menemukan sesuatu malam ini. Dan rencananya kita mau ke bawah sama Kang Ai sama Kang Ijal. Nah, ini juga punya channel dua-duanya, Kang Ai Rahmat Adventure sama tentang alam official. Wah, tentang alam. Nanti dua-duanya di-subscribe pokoknya. Karena ini kontennya tentang petualangan sama ya. Ya, sama. Nah, iya. Serupa lah. Oke, makanya sekarang kita nyari hewan, kita jalan-jalan malam. Yuk, lanjut. Yuk. Nah, jadi ini spotnya pohon pinus, karena ini sebetulnya kita turun ke bawah tempat tadi kita camp. Dan kalau dilihat di pinggirannya juga banyak banget pohon-pohon karinyu. Nah, ini juga spot bagi ular-ular biasanya arboreal ya Kang Ijal. Ya, biasanya. Kayak ular bolabris, ular piper Kang Ai, yang ular hijau juga ya, tapi ekornya merah. Nggak kelihatan juga ya. Susah. Jadi hampir sama kayak itu ya, kayak daun. Ya benar-benar kamuflasenya sempurna gitu. Apalagi malam hari gini, nggak kelihatan. Harus hati-hati juga, dan kita coba jalur bawah aja lah. bawah aja. Ada sesuatu. Ini kita temukan hewan pertama di malam ini, dan hewan tersebut lagi berkamuflase sebetulnya sama batang tuh. Mirip. Dan ini disebut serangga tongkat atau serangga ranting juga, dan pas banget dia lagi di atas pohon atau daun ini nih, arbei hutan. Bahasa Sunda naon Kai? Harus. Nah, ini arbei hutan teman-teman. Jadi biasanya daun-daun arbei hutan ini, nah ini bekas dimakan. Nah, itu makanan favoritnya Kai, tapi ini ukurannya masih kecil. Coba kita tangkap. Jadi ada ukurannya lagi. Oh, ada yang lebih gede Kai. Oh, kalau ditangkap kayak gini. Ini belalang ranting atau stick insect. Nah, jadi kalau di hutan kita bukan hanya bisa menjumpai hewan-hewan lainnya, bahkan hewan sekecil ini pun kalau mata kita jeli Ya, benar. bisa kita temukan. Dapat Maijal? Itu ukuran maksimalnya bisa nyampe berapa senti itu? Tergantung spesies. Kalau udah beda. beda-beda. Oh, ini paling banyak spesiesnya.
Kalau yang gede itu disebutnya juga giant stick giant Insect. stick lah, Oh. stick insect. Beda lagi, tapi biasanya sama sih diamnya di pohon kayak gini. Oke, kita simpan hewan pertama. Unik Kita juga ya unik. bentuknya. Cus. Nah, lihat nih, di sini kita menemukan hewan selanjutnya. Lihat, ada 2 hewan di sini, ada siput tanpa cangkang dan ada tongeret, teman-teman. Nah, siput ini juga sebetulnya merupakan salah satu makanan bagi beberapa hewan lain, bisa seperti giant larva, bisa juga ular siput. Nah, ini juga makanan ular, Kang Ai, jangan salah. Juga. Iya, makanya hewan ini apakah memang ada predatornya? Ada di alam. Predatornya bisa giant firefly, bisa juga ular siput. Nah, Kalau ini makanannya yang mana yang ini? ya ini yang ini? tongeret ya. Tongeret. Kalau itu kan biasanya orang dulu kan angin katanya Heeh. makannya. Wadul, itu mah wadul. Dia sebetulnya ini Oh, kayak nyerap ini lagi, kayak Kulit nyerap pohon. nektar lagi. Oh, Coba kita lihat nih. Tat. Nah, penghisapnya itu ada di sini, Kang Ai, tuh, kayak jarum. oh, Nah, jadi dia bukan makan angin. oh iya, iya kan. Makanya kan dulu emang dulu, saya juga taunya katanya tongeret tongeret itu itu makan angin. makannya angin karena bagian perutnya kosong gitu ya. Padahal bukan sih. Sup angin. Dan ini merupakan hewan yang memerlukan waktu cukup lama untuk bermetamorfosis. Dia kan tahapan-tahapannya mulai dari larva terus pupa dan pokoknya sampai ke tahap ini tuh lama banget. Oke, tuh tongeret. Kalau siang hari berisik banget ya. Iya. Ada. Woi. Oh, Wow. nah ini satu nih. Oh, ada dua. Nggak bisa nih 2. Ini kan kawin apa kumaha itu? Bisa siga nama saukuran jauh. Saukuran sih mah tuh. Nah, lihat teman-teman, barusan Kang Ijal menemukan ular atau melihat ular dan lihat, saya bilang ini tadi di semak-semak seperti ini. Ah, benar juga. Tinggal lihat. Nih. Jadi ular ini adalah ular Trimeresurus albolabris. Tapi yang bikin saya herannya dia 2 ekor di sini ya. 2 ekor sekaligus. Dengan kalau saya lihat ukuran yang sama lah. Berarti kayaknya ini memang di daerah sini pas netes bareng, coy. Heeh, bisa jadi sih. Pas Pas netes mereka bareng. keluar bareng, berarti bukan hanya 2 di sini. Dan inilah saya bilang, lihat dia standby. Ya, benar. Keren, coy. Lagi cari mangsa apa gimana ini ya? Heeh. Biasanya mereka keluar malam hari juga untuk nyari makan seperti kodok ataupun katak pohon sih lebih tepatnya. Dan Aing. coba kita lihat. Dia ke center kumaha? Heuh, panyat sarua bisa jeung ieu. Warnana sama gitu, Pak? Sama. Oh, Pertama katingal itu ieu malahan. yang Lain atas ieu itu. lah heeh. Soalnya pas center nyorot kali itu ieu. tuh. Jadi Edan sih. ini juga Itu benar-benar menandakan bahwa ketika di tuh benang, coy. Sini mereka kadikin. Teng 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 Nyari, teng 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 sedap. teng 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 teng. Ah, ngateng. Ciri khas viper. Ujir murah tuh. Anteng tapi Nah, lihat teman-teman. Dua-duanya, coy. Panen aing. Nah, lihat. Jadi ini merupakan momen yang keren, coy. Tuh kan bener ya sarua ukurannya nya. heeh sarua pisan. Oh, jadi dia ini merupakan ular dengan tipikal sensor, teman-teman, mendeteksi panas. Dan ular ini adalah ular yang berbisa tinggi. Dan ini adalah salah satu ular yang harus diwaspadai terkait
efek gigitannya, dimana efek gigitannya sangat-sangat mengerikan banget. Belum ada anti bisanya ya? Belum ada. Soalnya saya juga pernah tergigit sama ular ini ketika pergi ke rumah sakit, percuma. Cuma Karena dia ke rumah sakit. uang juga ya. Iya, sebetulnya sih kalau ketika tergigit sama ular seperti ini, Kang Ijal, kita harus lebih tenang, dan kalau lebih sudah paham mengenai imobilisasi dan fase-fasenya, kita gak usah terlalu panik. Karena ketika saya tergigit sama ular ini, alhamdulillah masih bisa selamat. Iya. Gitu. Karena sebetulnya dia ini kan tipikal ular viper itu yang nyerang hemotoksin ya. Iya. Berbisa Berbisa hemotoksin, hemotoksin. artinya mereka menyerang saraf. Artinya mereka menyerang sel darah merah. Dan ngeri sih coy, ini asli. Biasanya efek gigitannya yang kerasa pertama itu kayak gimana tuh? Langsung dia spontan. Sakit, bengkak, panas, nyanyautan, wah segala Meriang. rupa, meriang, Wah itu udah mual, pasti muntah, segala pokoknya dia ini. Wow, dan ini ngeri asli. Momen lihat dua-duanya, keren ya. Keren abis ya deh. Barengan gitu ya. Nah, kenapa teman-teman saya jelaskan juga ular ini bisa banyak juga seperti ini, bukan banyak atau ya, jadi ukurannya sama. Ini indikator bahwa di sini tuh ketika mereka melahirkan itu barengan di sini nih. Satu induk. Satu induk, betul. Jadi ini juga bisa dijumpai juga yang lainnya di sini nih. Makanya harus hati-hati, coy. Bener berarti Jal tadinya Sama pisan sama pisan tuh lihat. Ini ya. Ranting ini. Tapi nah gerak herang Wow, gila. Coy. daripada sama sendiri mending hiu. Yang udah berpengalaman gitu. Wow, ngeri. Ini gimana nih, kita simpan di tempat yang lebih aman aja kali ya. Soalnya ini Iya. mah di pinggir jalan. Ya, Tuh, lihat. takutnya ada Ini sebetulnya jalan off-road, coy. jalur off-road. Jalur off-road. Jadi makanya kenapa banyak orang yang suka tergigit sama ular hijau di hutan ya, karena ular ini adanya di semak-semak. Oke, dan saya penasaran, Mang Ijal, kita coba cek sedikit taringnya. Satu aja. Wow, jir tinggal itu. Dua anak euy. Ada lancuk. Mah dilanjut asli euy. Kita pisahin dulu nih. Oh, dia. Nih, yang ini. dulu. Satu di kesini ya. Nah, iya Mang Ijal ceklan iya. Nah, gitu. Nah, kita coba lihat yang ini teman-teman, taringnya. Jangan salah coy, taringnya walaupun segede gini, tapi dia Mang Ijal konsen kan eta Mang Ijal. Siap. Karena ular ini benar-benar gak bisa diprediksi coy. Yang udah-udah juga saya kegigit sama puni liur ini. Tuh lihat. Kita buktikan Kang Ai. Ular ini adalah salah satu ular viper dengan taring panjang juga coy. Alah. Sama, coy. Yuk. Bisa langsung dua. Iya.